Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan memperkenalkan kami bertiga. Saya sendiri Sri Wahyuni dari SMP Negeri 2 Tangen sebagai supervisor, dan sebelah kiri saya Ibu Martini dari SMP Negeri 1 Tangen sebagai coach, dan sebelah kirinya lagi ada Pak Hanan Rustamaji sebagai coach dari SMP Negeri 2 Jenar. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Martini. Waalaikumsalam Bu Yuni. Selamat pagi. Pagi. Sehat nggih Bu? Sehat alhamdulillah. Bahagia ya? Bahagia. Terlihat dari senyumnya yang merekah. Nggih Bu, untuk kegiatan pagi ini kita akan melakukan coaching ya Bu Martini dengan coachingnya, dan saya sebagai supervisor. Nanti saya akan melakukan 3 kegiatan Bu. Kegiatan pra supervisi, kemudian pelaksanaan supervisi pada saat coaching, kemudian berikutnya adalah pasca supervisi nggih Bu. Nah, untuk kali ini kita melaksanakan pra supervisi. Oke Bu Martini. Untuk nanti pada saat Bu Martini beserta coach melakukan kegiatan coaching, nanti saya akan mengamati Bu, mengamati kegiatan Ibu dengan rubrik penilaian yang nanti saya sediakan. Di antaranya adalah yang akan saya amati nanti kegiatan coaching Ibu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang pertama nggih. Untuk yang kedua, apakah Bu Martini sebagai coach nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu nanti menggali potensi-potensi kunci, ngoten nggih. Kemudian berikutnya saya juga akan mengamati kunci Ibu, apakah kunci Ibu nanti memberikan respon atau menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan seperti itu. Kemudian saya pesan juga Bu Martini nggih, jangan lupa Ibu menggunakan prinsip-prinsip coaching yang ada nggih. Yang pertama itu nanti ada kemitraan, monggo dibangun kemitraan. Kemudian yang kedua ada proses kreatif. Kemudian yang ketiga jangan lupa nanti memaksimalkan potensi coaching nggih. Kemudian saya juga ingin menanyakan beberapa hal nggih Bu Martini nggih. Yang pertama Ibu, untuk kegiatan coaching kali ini Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Martini kembangkan? Pada kesempatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi, ada 3 Bu sebenarnya. Yang pertama ada present, ada yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi ada 3 itu. Baiklah, nanti ada 3 kompetensi nggih yang ingin Ibu kembangkan. Saya rangkum tadi ada present nggih Bu, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ngoten nggih. Baik. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu Martini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan Ibu, tapi secara spesifik Ibu. Yang Ibu inginkan dari supervisi ini secara spesifik Ada 2 sih Bu, dari 3 itu saya spesifiknya lebih ke 2. Yang pertama ada memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Jadi saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan segala permasalahan dari coach gitu nggih. Nanti bagaimana saya juga bisa menggali potensi mereka agar bisa permasalahannya mereka itu bisa mereka selesaikan dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Bagus itu Bu Martini nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga Bu Martini nggih. Dari kegiatan coaching ini Bu, indikator ketercapaian yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang indikatornya pastinya adalah kunci itu bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri, Bu. Jadi ketika yang nanti Pak Hanan saya akan
proses coaching dengan Pak Hanan. Nanti bagaimana Pak Hanan bisa mencari solusinya sendiri. Jadi bagaimana beliau bisa menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi solusinya nanti dari kucing ya Bu, Nggih, ya? iya. Maksud panjenengan Nggih. Nggih, Bu Martini, sementara untuk kegiatan pra supervisi kita saya cukupkan sekian nggih Bu. Nggih. Nanti selamat bercoaching Siap. dengan Pak Hanan nggih Bu Nggih. nggih. Oke, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Martini. Waalaikumsalam Pak Hanan. Pripun. Maaf Bu Martini, bolehkah saya mengganggu waktu panjenengan? Nggih. Saya itu mau bercerita terkait dengan ya hambatan-hambatan saya di sekolahan gitu Bu Martini. Nggih. Di sekolahnya Pak Hanan ada masalah pripun? Ada apa? Iya Bu Martini, saya itu sebelum ke apa yang mau saya sampaikan hambatan saya itu Bu Martini. Saya di sekolah itu kan kebetulan Nggih. selain guru, saya itu kan guru seni budaya, Ya. tapi saya punya tugas sebagai pengembang mutu sekolah, juga bagian tim pengembang sistem informasi manajemen sekolah Bu Martini. Nah, ketika saya mengembangkan sebuah sistem yang itu sebagai kewajiban, bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi jauh dari IT, teknologi, itu saya mencoba di sekolah kami itu membuat sebuah sistem. Jadi ketika anak itu misalnya tidak bisa hadir di sekolah, dia tetap harus belajar. Nah, iya. kita melalui sistem daring gitu. Nah, untuk sebuah satu pintu sistem, kami waktu saat ini memunculkan dua sistem. Yang satu itu namanya Belajar SMPN 2 Jenar SCHID, di mana itu sistem itu pembelajaran yang bisa untuk asesmen juga, untuk memberikan materi juga, itu ada di satu wadah itu yang bisa diakses oleh pihak-pihak yang kita beri akses. Misalnya Bapak pimpinan kepala sekolah itu tahu posisi kita ada di mana saat ini, ngajar di kelas berapa gitu. Yang kedua namanya sistem Simanja. Simanja itu sistem manajemen dan jurnal. Itu hanya untuk mengontrol ibu bapak guru aktivitas setiap harinya, tapi berbasis sistem. Nah, permasalahan yang saya hadapi itu ternyata di ranah kita guru dan karyawan, ada beberapa ibu bapak guru itu yang tidak bisa mengoperasionalkan alat IT gitu Bu. Nah, jadi itu menjadi permasalahan saya, sehingga saya saat ini pengen sharing dengan Ibu terkait dengan permasalahan saya itu Ibu. Luar biasa sekali tadi Pak Hanan, sekolahnya Pak Hanan itu sungguh luar biasa sekali. Dari apa yang saya tangkap dari obrolan kita, itu berarti karena ada beberapa guru yang tidak bisa mengoperasionalkan IT gitu ya, dalam pengembangan sistem informasi sekolah, itu menjadi sebuah permasalahan yang harus Pak Hanan pecahkan gitu nggih. Iya betul sekali Bu Martini. Jadi tidak saya sadari majunya perkembangan itu, tapi di balik itu ternyata ada beberapa teman sejawat kami tidak bisa mengoperasionalkan perangkat IT tersebut. Berarti kendalanya adalah semua guru tidak bisa mengoperasikan perangkat IT gitu nggih. Beberapa Ibu. Beberapa. Ada beberapa. Beberapa guru yang tidak bisa. Mungkin guru yang usianya mungkin rentangnya agak usia atau apa Pak Hana? Iya. Kenapa? Jadi ketika itu launching, ternyata kami itu mendapatkan kurang lebih ya 4 tenaga pendidik. Jadi itu yang tidak bisa mengoperasionalkan perangkat IT, yang 2 ya betul sih, karena memang usianya sudah sepuh, mendekati purna gitu. Tapi padahal gambaran saya sendiri ya itu kewajiban harus semua bisa, dan tidak karena alasan faktor umur, tapi faktanya di lapangan yang terjadi seperti itu Ibu.
Nggih, saya sudah menangkap apa yang Pak Hanan pengen sharingkan sama saya. Nggih, berarti untuk situasi kondisi saat ini, gitu nggih, Pak Hanan sendiri sudah melakukan apa Pak Hanan untuk kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Apa yang sudah pernah dilakukan? Iya, jadi ketika kita bersemangat membuat sistem itu, kita tidak berpikir terkait dengan nanti kendala di lapangan. Oh, gitu. Akhirnya waktu itu ya udah kita launching dengan mengadakan kegiatan workshop dan pelatihan, Ibu. Workshop dan pelatihan yang sifatnya bertahap terkait pengoperasionalan IT dan aplikasi yang kita buat tadi. Nah, kita sudah ada pelatihan, ada workshop, tapi di situ ya semua kemampuan diserahkan masing-masing. Jadi masing-masing ibu bapak guru gitu. Kita tidak bisa mengcover satu persatu gitu, tapi kita hanya mencoba bahwa ini keharusan yang harus kita jalankan. Kita adakan pelatihan, kita adakan workshop, dan ya udah, itu suka tidak suka aplikasi itu harus dipakai di sekolah kami gitu. Itu yang sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan itu tadi, Bu. Iya, yang saya amati berarti Pak Hanan tuh sebenarnya sudah melakukan satu, tadi ada workshop pelatihan aplikasi. Iya. Itu nggih. Yang kedua ada apa tadi sih, ada dua gitu ya nggih, Pak. Tadi ada apa? Untuk yang Erapot ada yang aplikasi pelatihannya sendiri, ada yang aplikasi dan mengoperasikan perangkat gitu. IT sendiri, Bu. Jadi sebelum bicara aplikasi kan kita ada pelatihan, ibu bapak guru harus tahu nih cara menggunakan komputer gitu. Jadi ini cara menggunakannya seperti apa. Jadi ada dua termin, satu mengoperasikan komputer, yang satunya workshop terkait dengan aplikasi itu sendiri. Dengan usahanya Pak Hanan seperti itu, ternyata belum memaksimalkan gitu nggih Pak Hanan nggih. Iya, jadi ketika kita di tengah semester sama akhir semester itu, Bu, kita kontrol ternyata ada beberapa yang tidak bisa memasukkan materi atau assessment di sebuah sistem. Yang kedua tadi, ternyata suka tidak suka kan pakai rapot yang harus dikerjakan pakai perangkat komputer. Itu ternyata ada ibu bapak guru tidak bisa melaksanakan itu. Baru saya mengetahui kondisi itu. Oh, ternyata teman sejawat saya itu ada yang tidak bisa menggunakan komputer atau mengoperasikan perangkat IT itu, Ibu. Jika saya ingin tahu gitu nggih, pemetaan skala kondisinya dari permasalahannya Pak Hanan ini, kira-kira itu misal ada skala 1 sampai 10 gitu Pak Hanan, sekarang posisi sekarang itu kondisinya ada di angka berapa Pak Hanan? Kalau tenaga pendidik kami itu kan kurang lebih hanya sekitar 16 ya, Bu ya. Itu ya hanya di skala 6, Ibu. Skala 6 iya, 6. Skala 6. Nah, berarti ketika nanti jenengan sudah bisa, artinya jenengan punya tujuan ini, yang jenengan pingini itu nanti bisa naik di skala berapa Pak Andi? Harapan saya ya harus sampai 10, Bu. Semua gitu. Iya, karena aplikasi ini sebuah kewajiban yang harus semua bisa, dan ini harus dilakukan masing-masing individu, tidak lagi minta bantuan teman yang lain, karena memang pekerjaan ini ya harus sifatnya mandiri. Jadi target saya harus sampai semuanya bisa. Berarti penuh, berarti jenengan harus kerja keras, iya, kerja betul, ekstra gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi yang impian yang harus saya capai gitu. Ya, setelah panjenengan melakukan tadi sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan tapi kok belum mencapai tujuan yang diharapkan gitu nggih. Terus rencana ke depan kira-kira apa? Jenengan punya rencana apa biar dapat? Nah, tadi kalau sekarang ada di posisi 7, jenengan pengen ada di posisi 10, itu berarti jenengan kan harus kegiatannya harus ekstra gitu nggih. Nah, itu apa Pak Hanan yang rencana ke depannya kira-kira mau gimana? Saya ketika menyadari hal kekurangan waktu pelatihan atau workshop itu baru terlintas, saya akan mencoba
Yang pertama adalah memberikan pendampingan penuh kepada beliau-beliau yang tidak mampu tadi, langsung 1 berbanding 1. Jadi maksudnya yang tidak mampu 1 kita berikan pendampingan tenaga yang mahir atau dikatakanlah mampu mengoperasikan tadi 1 orang. Itu akan saya lakukan. Terus yang kedua, ini Bu, akan kami dukung membuatkan modul atau tutorial. Iya, karena ternyata waktu saya launching itu hanya pakai slide gitu, hanya gambaran, tapi tidak kita berikan kayak sejenis book atau e-book yang bentuknya tutorial dari nol, atau modul yang dari nol orang bisa membaca sampai screenshot gambar-gambarnya itu. Jadi itu yang nanti akan kita rancangkan untuk kedepannya. Yang ketiga, saya berkomitmen memberikan pelayanan full 24 jam Bu, untuk mencapai target itu. Luar biasa. Jadi bisa berbasis apapun, saya ingin memberikan ruang sepenuhnya terhadap beliau-beliau yang notabene kurang 4 bisa untuk mencapai 10 tadi. Oke, Bu. Ada lagi Pak Hanan, rencana selain tadi ada pendampingannya bagi yang belum menguasai itu 1 banding 1 gitu nggih. Terus untuk yang kedua tadi ada dibuatkan tutorial, ada yang ketiga adalah pelayanan full 24 jam. Ada lagi mboten Pak Hanan? Oh iya Bu. Dari sekolah atau dari berikut? Nanti kami akan minta petunjuk pada pimpinan pastinya. Nanti saya akan memohon bagi ibu bapak tadi yang problem ternyata kan beliau-beliau tidak punya perangkat IT Bu. Itu nanti akan kita fasilitasi 1 orang 1 Chromebook yang bisa dibawa pulang dan bisa untuk belajar, sehingga belajar tidak harus menunggu di sekolahan. Itu agar nanti bisa terrealisasi. Ya. Tadi udah banyak sekali rencana yang Pak Hanan kemukakan. Nah sekarang saya pengen tahu tanggung jawab, jadi komitmen Pak Hanan sendiri dalam melakukan rencana itu nanti kapan Pak Hanan atau gimana? Ya, karena ini memang sebentar lagi akan ada PTS sama ATS toh Bu, asesmen tengah semester sama penilaian tengah semester. Insya Allah nanti 2 atau 3 hari ke depan ini langsung akan kita eksekusi, kita tindak lanjuti. Yang paling utama tadi pendampingan secara penuh, tutorial modul kita berikan secara cetak, 1 orang mendapatkan 1 modul tutorial, dan nanti akan kita berikan pelayanan penuh. Terus segera mungkin tadi terakhir nanti bisa direalisasikan, kita berikan atau pinjami 1 perangkat IT Chromebook kepada setiap teman-teman sejawat yang tidak mampu tadi. Itu luar biasa sekali. Kita kegiatan hari ini sharingnya Pak Hanan juga menambah wawasan buat kami juga gitu nggih. Berarti kalau dari rangkuman atau ringkasan yang saya tangkap tadi Pak Hanan menghendaki bahwa hasil dari sharing kita hari ini itu Pak Hanan menghendaki ada dari tujuannya Pak Hanan bagaimana bisa mengatasi permasalahan untuk semua guru di sekolah panjenengan itu bisa mengoperasikan perangkat IT gitu nih. Iya, betul, yaitu dengan cara-cara yang sudah rencana-rencana yang Pak Hanan kemukakan itu nanti akan panjenengan laksanakan dalam 2-3 hari ke depan. Semoga dengan rencana Pak Hanan tersebut bisa tujuan awalnya itu tercapai dengan seperti yang Pak Hanan harapkan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Martini. Kapan-kapan kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi. Insya Allah pasti Bu Martini. Saya pengen apa ya Pak Hanan? Pengen tahu panjenengan nanti sampai batas mana? Sampai batas mana panjenengan sudah melakukan itu dan nanti hasilnya pripun nanti. Siap Bu Martini, pasti. Saya pengen tahu. Kita akan terus sharing dan terima kasih sekali Bu Martini atas waktunya. Mohon maaf saya mungkin merepotkan karena saya butuh menganggap Bu Martini itu punya pengalaman yang luar biasa sehingga hari ini apa yang menjadi unek-unek saya
bisa tersampaikan dan akhirnya apa yang belum saya lakukan itu muncul gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Martini, semoga kegiatan ini bermanfaat khususnya buat saya dan buat panjenengan. Monggo nanti bisa dilanjutkan kegiatannya selanjutnya. Nanti kita ketemu lagi di Assalamualaikum Bu Martini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Martini. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana perasaannya? Tadi sudah melakukan coaching ya? Iya. Lega. Yang jelas lega. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sudah menguras tenaga gitu, nggih. Tapi nggih menyenangkan. Artinya saya sama Pak Hanan bisa sharing bersama. Pak Hanan mengutarakan permasalahan yang dari Pak Hanan, saya bisa menangkap dan bisa menjadi pengalaman berharga buat saya, Bu Yuni. Nggih. Bagaimana tadi permasalahannya terselesaikan, ada solusinya, Bu? Iya, ya. Tadi Pak Hanan mengutarakan permasalahan yang ada di Pak Hanan dan Pak Hanan secara secara gamblang juga menjabarkan rencana yang sudah Pak Hanan siapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu Martini. Ini di kegiatan pasca supervisi nggih. Saya ada beberapa pertanyaan ini untuk Bu Martini nggih, Bu nggih. Untuk yang pertama, Ibu, apa yang sudah dilakukan Bu pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi ketika saya coaching dengan Pak Hanan itu saya sudah melaksanakan alur tirta, Bu. Jadi alur tirta dari alurnya sendiri, dari tujuan pembelajaran sudah bisa saya gali dari Pak Hanan. Terus ada identifikasi masalah sendiri, saya juga sudah bisa mengidentifikasi dari masalahnya Pak Hanan. Juga rencana, jadi ada rencananya dari Pak Hanan sendiri apa, saya sudah bisa menggali dengan baik. Artinya apa-apa saja yang harus Pak Hanan lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalahnya Pak Hanan sendiri. Terus untuk tanggung jawab juga, tanggung jawabnya dari Pak Hanan sudah saya gali dengan baik. Artinya Pak Hanan bisa melaksanakan kegiatan itu dalam jangka waktu berapa hari, saya memotivasi dan sebagainya. Terus untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan tadi ada dua, yaitu ada yang mendengarkan aktif dan ada yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi ada dua itu tadi sudah bisa dengan baik saya lakukan, gitu nggih. Yang termasuk kemampuan mendengarkan, saya mendengarkan masalahnya Pak Hanan, saya memotivasi. Artinya menggali bagaimana Pak Hanan tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kemampuannya sendiri. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, bagaimana saya menyiapkan pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan coaching saya. Itu saya agak Bu ya, agak lebih harus lebih menggali lagi. Kalau yang tadinya memang awalnya saya rendah, mungkin sekarang udah menengah, nanti mungkin akan saya gali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali apa kemampuan dari coach saya. Bu. Itu ya Ibu, tadi refleksi dari Bu Martini ya Bu ya. Baik, tadi dalam kegiatan coaching tadi kan saya juga melakukan pengamatan terhadap apa yang dilaksanakan oleh Bu Martini dan Pak Hanan. Memang betul Ibu Martini sangat luar biasa tadi. Jadi sudah alur tirta sudah saya amati, sudah tampak jelas sekali. Baik dari Bu Martini menanyakan tujuan dari percakapan yang dilaksanakan, kemudian Bu Martini tadi sudah mengidentifikasi, sudah menggali potensinya Pak Hanan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Hanan nanti pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan beliau. Kemudian tadi Bu Martini juga sudah menyampaikan pertanyaan rencana aksi dari Pak Hanan, apakah yang akan dilaksanakan terhadap permasalahan yang ada. Kemudian Bu Martini tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Hanan tanggung jawab apa yang akan beliau ambil terhadap rencana aksi beliau. Baik dari alur tirta tadi yang sudah saya amati tadi, memang sudah terlihat Ibu sangat luar biasa. Baik, untuk yang kedua Ibu, kemudian mungkin dari Bu Martini sendiri ada kompetensi apa lagi Bu? Mungkin yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi.
seperti yang sudah saya utarakan tadi Bu Yuni, Ya. saya itu untuk menggali pertanyaan berbobot sebenarnya sudah meningkat, tapi saya pengen meningkatkan lagi Bu Yuni. Jadi kedepannya mungkin saya akan terus belajar untuk bagaimana cara menggali solusi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya, agar kita coachingnya sendiri bisa menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan idenya sendiri. Nah, terus yang pertama itu, yang kedua saya juga nanti akan bagaimana menerapkan prinsip coaching. Jadi yang akan saya lakukan di rekan sejawat atau dari kepada peserta didik yang nanti akan saya implementasikan di sekolah saya gitu nggih. Jadi bagaimana caranya saya nanti mengembangkan diri lagi untuk melakukan proses percakapan coaching dengan prinsip-prinsip coaching tersebut. Gitu. Sangat luar biasa nggih Bu Martini. Semoga Bu Martini bisa dengan baik mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching yang tadi ingin dikembangkan ya Bu, terutama pada menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk sesi pasca supervisi saya cukupkan sekian. Semoga Bu Martini tetap bersemangat dan tetap bisa nanti akan mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching dalam satuan pendidikannya. Terima kasih Bu Martini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual dengan materi coaching supervisi akademik. Sebelumnya akan kami perkenalkan, saya Hanan Rustamaji dari SMP Negeri 2 Jenar sebagai supervisor, dan di sebelah kiri saya Ibu Sri Wahyuni dari SMP Negeri 2 Tangen sebagai coach, dan di sebelah kirinya Ibu Martini dari SMP Negeri 1 Tangen sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Martini. Iya, saya pengen minta waktunya sebentar ya untuk kegiatan hari ini. Saya pengen sharing-sharing aja sama Bu Yuni. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Nggih. Monggo Bu Martini. Nggih. Saya tuh gini Bu Yuni. Ya. Saya tuh kan di kelas tuh kan seperti nggak nyaman gitu ya. Saya itu pas ketika masuk ke kelas kok anak-anak tuh kok sebenarnya kayak nggak hadir penuh di pembelajaran saya gitu Bu Yuni. Nggih. Nah, gini Bu Martini, kayak Bu Martini sudah menceritakan. Ada lagi hal yang lain yang ingin Bu Martini ceritakan mungkin dengan kondisi kelasnya seperti apa? Iya, saya sebenarnya hari ini tuh pengen sharing sama Bu Yuni. Nanti siapa tahu gitu ya, jenengan bisa memberikan solusi dari masalah saya gitu ya. Inti dari permasalahan itu sebenarnya satu, ketika saya masuk di kelas tuh anak-anak kok masih rame sendiri, masih jalan sana sini gitu. Terus yang kedua, anak-anak itu kok seperti tidak antusias mengikuti pelajaran saya gitu. Terus yang ketiga, anak-anak itu ketika saya masuk itu kursinya masih morak-marik gitu, masih belum tertata rapi gitu. Kok mereka itu sepertinya kok belum punya kesadaran ketika mengikuti sebuah pembelajaran, bagaimana dia untuk mengelola kelas itu dengan baik gitu Bu. Gitu. Kondisi kelasnya seperti itu nggih. Iya. Untuk ini Bu, baik Bu Martini tadi menceritakan kepada saya, seluruhnya sudah diceritakan ya. Kemudian apa nih Bu Martini, apa yang Bu Martini harapkan setelah Bu Martini bercerita, nanti obrolan-obrolan kita sampai ke mungkin banyak hal. Nah, untuk Bu Martini yang diharapkan dari obrolan kita apa ini pagi ini? Iya, saya tuh pengen punya solusi bagaimana saya bisa mengelola kelas saya dengan baik itu Bu. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan sebuah lingkungan belajar yang nyaman buat anak-anak itu. Jadi bagaimana mengelola kelas Gitu. yeah. Nah, yang selama ini sudah Bu Martini lakukan untuk mengelola kelas itu apa Bu, yang sudah berusaha Bu Martini
kelola itu Oke. seperti apa kelas? Di awal tahun pembelajaran gitu ya, di awal tahun kemarin tuh pas masuk tahun pelajaran itu, saya kan sekarang ngajar kelas 8 gitu ya Bu. Iya. Nah itu ketika masuk di tahun pembelajaran tuh saya sudah melakukan atau membuat kesepakatan kelas jadi Bu. Jadi di awal itu saya sebenarnya sudah membuat sebuah kesepakatan antara saya dengan anak-anak gitu ya. Nah itu di kesepakatan kelas itu ada poin-poin penting yang sebenarnya bisa mereka sepakati dan mereka lakukan gitu ya. Yang pertama adalah satu, saling menghormati. Jadi ada mereka juga menghormati saya sebagai gurunya dengan cara mungkin ketika saya menerangkan atau menjelaskan itu mereka dengan cara diam gitu ya, atau sebaliknya juga mereka ketika menyampaikan satu permasalahan atau memberikan pertanyaan saya menjawabnya dengan sepenuh hati, artinya dengan baik gitu. Terus yang kedua, kemarin itu ada kesepakatan kelas itu ada mengerjakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab gitu. Tapi kok anak-anak itu kok masih ada banyak sekali yang ketika ulangan itu kok masih ada yang minta apa Bu namanya, ada yang minta warah gitu apa ya Bu ya, minta itu contek tamannya. Jadi mereka itu kok belum memahami apa kesepakatan kelas saya gitu, kok belum bisa melaksanakan gitu. Terus ketika saya masuk itu anak-anak itu kelasnya masih dalam keadaan kotor. Ketika ya nggak seluruhnya ya Bu ya, nggak setiap saya masuk sih enggak, tapi untuk beberapa waktu ketika saya itu masuk di kelas itu kelasnya kok masih dalam keadaan kotor dan belum dibersihkan pada jam pertama gitu. Jadi anak-anak itu padahal di kesepakatan kelas saya itu sebenarnya sudah ada untuk melaksanakan pembelajaran dengan bersih gitu, dengan lingkungan yang bersih itu sebenarnya sudah saya buat, tapi anak-anak tetap belum punya pemikiran akan melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut gitu Bu. Baik Bu Martini, tadi Bu Martini sudah kesepakatan kelas juga sudah dibentuk tadi ya Bu ya. Tapi anak-anak masih belum saja melaksanakan kesepakatan ya. Lalu kalau menurut Bu Martini nih, apa rencana Bu Martini untuk mengubah hal tersebut? Saya itu sebenarnya kalau menilai ya Bu ya, menilai anak itu saat ini itu mereka ada di bawah standar ya Bu. Kalau mengelola kelas itu saya standarnya itu paling tidak itu mereka udah sudah bisa anteng ngeten nggih. Ketika saya masuk di kelas mereka dengan fokus melaksanakan pembelajaran dengan konsentrasi penuh gitu ya. Tapi yang selama ini ada itu kan belum. Mereka itu memang ada beberapa anak aja yang mungkin membuat sebuah kegaduhan atau apa, tapi terus memancing dari teman-teman yang lain gitu nggih. Yang saya pinginkan itu sebenarnya anak itu sudah bisa memposisikan dirinya ketika memang ada situasi yang seperti itu, tapi anak-anak itu langsung bisa menempatkan diri seperti itu. Nah, untuk kegiatan kedepannya itu mungkin saya akan berkonsultasi dengan Bu Kepala Sekolah. Kemarin itu Bu Kepala Sekolah sebenarnya kasus yang seperti saya itu sebenarnya nggak cuma saya sendiri. Ketika supervisi yang dulu-dulu yang pernah dilakukan, Bu Kepala itu juga sudah pernah ngendika bahwa kebanyakan kasus yang ada di guru-guru itu adalah pengelolaan kelas dengan tidak kurang maksimal gitu ya. Jadi Bu Kepala itu memprogramkan dalam sebuah kegiatan program sekolah itu akan mengadakan workshop pengelolaan kelas gitu. Itu untuk program sekolah. Yang kedua dari saya pribadi itu mungkin saya akan mengelola kelas itu nanti saya akan melaksanakan pembelajaran apa Bu itu menayangkan video motivasi itu nanti rencana saya itu saya akan ketika masuk ke kelas nanti akan menayangkan video motivasi. Terus yang kedua ada pelaksanaan teknik stop gitu ya. Jadi saya itu nanti bisa mengelola emosi anak itu dengan cara teknik stop atau dengan pakai stiker emoji itu Bu. Jadi ketika anak masuk saya akan
mengelola emosi anak yang sudah ada dari rumah atau dari sebelumnya, kegiatan sebelumnya itu dengan mengelola, dengan menggambarkan stiker emojinya. Terus saya akan melaksanakan teknik stopnya. Terus setelah itu saya akan menanyakan emosi yang sudah mereka kelola seperti apa, biar mereka itu dengan kesadaran penuh, dengan mindfulness gitu ya, melaksanakan pembelajaran saya gitu Bu. Wah, bagus sekali ya ceritanya Bu Martini, ini sangat luar biasa ini ya kalau menurut saya. Begini Bu Martini, dari apa yang sudah Bu Martini sampaikan, kemudian tadi sudah merencanakan juga ya banyak hal ya Bu ya. Kemudian apa ini Bu yang langkah berikutnya yang ingin Ibu Martini lakukan, komitmen apa yang Ibu ambil? Oke, mungkin saya akan melaksanakan rencana saya itu dalam 2-3 hari ke depan, karena mungkin lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk kegiatan workshop nanti kita akan nunggu sekolah dulu, program sekolahnya kapan gitu, sampai sekarang kan belum. Yang dari saya pribadi itu akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi, itu mungkin dalam 2-3 hari ke depan. Nanti saya akan sharing kembali sama Bu Yuni. Nanti ke depannya kita akan ketemu lagi, sharing ngobrol seperti ini untuk menindaklanjuti hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Nanti saya akan ngobrol kembali sama Bu Yuni. Wah, luar biasa ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya nggak sabar ini pengen mendengar kabar selanjutnya ini tentang hasil yang sudah nanti dicapai ya Bu ya. Oke Bu Martini, percakapan kita hari ini sangat menarik bagi saya. Tadi Bu Martini sudah menemukan solusi insya Allah tadi ya Bu ya. Tadi secara pribadi Bu Martini akan melakukan perbaikan di kelasnya, baik menggunakan pengelolaan dengan menggunakan teknik stop untuk anak-anak tadi juga menggunakan stiker emoji, kemudian tadi juga akan menayangkan video-video pembelajaran biar anak-anak nggak bosen kemudian tadi juga akan melaksanakan sekolah juga merencanakan workshop tentang pengelolaan kelas Bu. Nah, luar biasa. Saya tunggu kabar berikutnya Bu Martini. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi? Udah Bu Yuni, mungkin kita karena terbatasnya waktu nanti Bu Yuni juga banyak kegiatan, saya sendiri juga ada kegiatan lain. Terima kasih waktunya hari ini. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Martini dari SMP Negeri 1 Tangen yang akan berperan sebagai supervisor. Di sebelah kiri saya ada Bapak Hanan Rustamaji dari SMP Negeri 2 Jenar, nanti akan berperan sebagai coach, dan Ibu Sri Wahyuni dari SMP Negeri 2 Tangen yang nanti akan berperan sebagai coachi. Demikian perkenalan dari kami, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hanan. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Boleh minta waktunya sebentar Pak Hanan Monggo Bu Wahyuni. Pak Hanan, saya akan menceritakan ini Pak, intinya curhat nih Pak Hanan tentang kondisi ekstrakurikuler PMR yang saya bina Pak akhir-akhir ini Pak Hanan. Ya, pripun Bu Yuni? Begini Pak Hanan, untuk kondisi ekstrakurikuler PMR saya ini di akhir-akhir waktu ini kok ini ya Pak, anak-anak kok kurang antusias ngoten lho Pak. Kehadiran anak-anak itu yang biasanya 100% ngoten nggih Pak semuanya hadir, atau kalau misalkan tidak hadir itu ya hanya 1-2 orang, itu pun dengan alasan yang jelas sakit atau dengan alasan jelas yang lain ngoten. Nah ini akhir-akhir ini kok yang datang itu hanya 50% ngoten niku Pak Hanan. Wah, begitu ya Bu Yuni. Jadi kegiatan PMR di
tempat panjenengan itu berarti ada penurunan hampir 50% saat ini. Seperti itu Pak Anan kondisinya. Ya. Dari problem Bu Yuni ini nanti kira-kira dari obrolan kali ini apa yang Bu Yuni akan inginkan gitu? Oke, saya berharap ya setelah sharing dengan Pak Hanan nanti saya mengharapkan saya mendapatkan solusi Pak agar permasalahan saya tentang motivasi peserta PMR niki Pak, motivasinya meningkat, antusiasnya meningkat ngoten Pak Hanan. Anak-anak juga hadir banyak. Oh, jadi Oke. nanti tujuan kegiatan pada kali ini Bu Yuni betul-betul bisa menjadikan kegiatan PMR itu anak-anak bisa hadir, bahkan bisa kembali ke 100% gitu ya Bu ya. Dulu Pak Hanan. Ya, wah, harapannya luar biasa sekali Bu Yuni. Oke Bu Yuni, menurut Bu Yuni hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kok menjadi kurang antusias, padahal sebelumnya bisa 100% tapi saat ini begitu penurunannya buat saya luar biasa ini, hanya 50% gitu. Iya Pak. Mungkin Bu Yuni. Iya, kalau apa ya Pak, saya selama ini kan juga mencari-cari gitu Pak, apa ya permasalahannya seperti itu Pak Anan. Ini kemungkinan Pak Anan ya, Iya, bisa, apa Bu. mungkin saya yang kurang kreatif dalam menyampaikan materi-materi tentang kepalang merahan ini Pak. Mungkin anak-anak itu merasa bosan mungkin Pak. Saya kalau menyampaikan materi hanya sekedar ceramah, ngoten apakah seperti itu yang membuat anak-anak itu bosan. Kemudian saya mungkin anak-anak juga selama ini kan belum saya berikan ruang Pak Hanan untuk mereka berkreasi, kemudian mereka berpendapat secara sepenuhnya. Mungkin itu anak-anak bosan mungkin Pak dengan cara pembelajaran saya tentang kepalang merahan ini Pak Hanan. Oh iya Bu Yuni, dari pemaparan Bu Yuni itu kan ternyata banyak kemungkinan gitu. Iya. Tapi mungkin gitu, apa yang sudah dilakukan itu seingat Bu Yuni atau mungkin Bu Yuni masih ada hal-hal yang mungkin saat ini belum saya lakukan ini, atau apa nggih istilahnya penyebab-penyebab lain. Jadi pastinya ada penyebab-penyebab lain yang dulu bisa 100%, saat ini ternyata 50%. Tadi Bu Yuni sudah bercerita panjang gitu. Nah, mungkin ada penyebab-penyebab lain, mungkin bisa coba diingat-ingat lagi gitu. Iya. Oh iya Pak, saya ingat itu Pak, anak-anak itu kan mengusulkan Pak Hanan, kalau ekstra PMR itu tidak hanya di sekolah saja gitu loh Pak. Jadi mereka berpendapat, banyak dari mereka sekali-sekali kita belajar di alam, jadi tidak hanya sekedar di di seputar sekolah, di ruang UKS atau di kelas atau seperti hal yang lain di sekolahan. Intinya mereka ingin misalkan diklat terus ditambah dengan outbound yang mereka bisa healing, bisa refreshing gitu, Pak. Mungkin kan mereka bisa fun Oh iya, jadi itu ternyata ada keinginan dari anak-anak itu kalau bisa moving kelas, tidak hanya melulu di sekolah gitu. Iya betul luar biasa. Seperti itu. Tapi begini Bu Yuni, sebelum ke sana kira-kira di dalam pembelajaran itu sumber-sumbernya yang dipakai, sumber belajar itu kira-kira apa saja Bu Yuni di dalam ekstrakurikuler itu? Lalu mengenai murid-murid Ibu, apakah penyebab kurang antusiasme itu ya karena faktor mungkin sumber belajar yang mungkin terbatas atau bagaimana ini? Iya mungkin demikian Pak Hanan. Itu ya mungkin saya harus introspeksi diri juga itu. Selama ini pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang interaktif mungkin Pak. Jadi harusnya saya menggunakan video-video pembelajaran, kemudian dengan demonstrasi alat-alat UKS atau alat-alat kepalang merahan, mungkin cara menggunakan tensimeter atau bagaimana menangani orang yang pingsan secara real seperti itu. Jadi mungkin Pak, sumber-sumber belajar saya Pak yang kurang mungkin seperti itu. Oh, jadi sumber belajar yang dipakai Bu Yuni kan kemungkinan juga seperti baru itu, beberapa Pak. hal. Iya. Oke Bu Yuni, kalau saya boleh bertanya nih,
di saat ini yang termotivasi ikut ekstra gitu, Ya. kalau diberi level atau kira-kira angka gitu dari 1 sampai 10 gitu, ada di level atau di angka berapa Bu Yuni? Iya. Kalau saya melihat kehadiran mereka, kemudian dari motivasi mereka dalam menerima pembelajaran, ya mereka ini masih di angka 5 Pak. Waduh. Iya. Berarti memang jauh sekali ya Bu Yuni, Iya, masih betul sekali. istilahnya tadi capaian baru 50%. Iya, iya. Kalau harapan gitu nanti mau ditingkatkan ke level berapa Ibu? Jadi kalau misalnya ini nanti tadi Bu Wahyuni punya impian-impian gitu, kira-kira targetnya itu di level berapa kira-kira Ya, untuk mengangkat nanti motivasi anak ikut ekstrakurikuler tadi? di level 7 udah bagus Di sebenarnya. level 7 ya? Iya, Wah, level jadi 7 aja udah ini untuk sementara waktu ini. tidak Iya. muluk-muluk dulu ya. Level Gitu, 7 aja terukur udah gitu. ini bagus. Oke, dari beberapa tadi teridentifikasi mungkin karena faktor sumber belajar ketika Iya. saya mendengar Bu Yuni, terus keluhan dari anak-anak gitu, pasti akan Bu Yuni akan punya rencana nih, punya rancangan dari akumulasi tadi berbagai hal tadi. Apa kira-kira rancangan ke depan itu seperti apa kalau mungkin Bu Yuni punya gambaran gitu? Iya Pak, ini dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, memang saya berencana Pak Anan ya. Untuk yang pertama, untuk meningkatkan motivasi anak tadi, saya akan membuat video pembelajaran khusus ekstrakurikuler seperti itu ya, video pembelajaran yang interaktif. Itu yang pertama ya Pak. Untuk yang kedua nanti anak-anak banyak saya berikan praktik-praktik ya, praktik-praktik atau teknis-teknis dasar kepalang merahan. Kemudian yang ketiga tadi anak-anak kan inginnya outing kelas begitu Pak, ke alam gitu. Mereka kemarin menyarankan ke suatu tempat di daerah Karanganyar ya. Nah itu nanti juga itu akan saya akomodasi Pak Hanan ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan koordinasi, akan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah agar apa yang diinginkan anak-anak ini bisa terwujud Pak Hanan ya. Saya berharapan saya juga Kepala Sekolah nanti akan mendukung Pak Hanan, akan mendukung baik sarana prasarananya, kemudian anggarannya juga, semuanya Pak Hanan. Nah seperti itu. Wah, luar Ada 3 langkah itu tadi. Oh iya, bagus sekali Bu Yuni. Ya. Ketika saya mendengar rancangan jenengan, rencana yang boleh kalau saya ulang, yang pertama tadi salah satunya mencoba untuk sumber belajar ditambah, dibuka seluas-luasnya, bahkan terkait sosial media, baik itu YouTube, TikTok, mau beragam, menyesuaikan era anak-anak sekarang. Berarti wah, ini luar biasa. Yang pertama, terus mencoba untuk tadi outing class, anak-anak dicoba diajak kegiatan outbound di suatu tempat yang menjadikan anak-anak tadi ada suasana yang lain, sambil healing gitu ya Bu. Wah, ini ide yang kreatif, ide yang luar biasa, di mana keberadaan panjenengan sebenarnya jauh dari hiruk pikuk perkotaan ya Bu Yuni ya. Tapi sama ya, Pak. saya mendengar rancangan ini, wah ini menarik betul dan saya excited, ini betul-betul luar biasa. Jadi rancangan panjenengan ini bagus sekali Bu Yuni, karena memang jenengan mencoba untuk masuk di eranya anak-anak gitu. Tadi ada YouTube, ada IG, ada TikTok. Nah ini pasti akan lebih bisa menarik. Jadi ini rencana yang Bu Yuni susun ini luar biasa. Mudah-mudahan berhasil Bu Yuni. Amin. Jadi rancangan ini konsep yang betul-betul bagus gitu. Ya, selanjutnya Bu Yuni, saya sudah mendengar rencana tadi. Ternyata kan itu sebelumnya belum pernah jenengan pakai. Jadi sumber belajarnya terbatas gitu. Terkait komitmen hal ini, nah ini penting sekali karena rancangan itu nggak akan pernah tercapai ketika nggak ada komitmen eksekusinya. Gitu. Nah, kira-kira komitmen Ibu terhadap rancangan yang sudah luar biasa sampai nanti izin Bapak Kepala Sekolah agar ada daya dukung. Nah ini kira-kira nanti komitmennya seperti apa Bu Yuni? Ya baik Pak Hanan, untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu saya secepat mungkin. Kan untuk ekstrakurikuler PMR itu kan pertemuannya tiap minggu gitu Pak, tiap minggu, tiap hari Kamis. Nah ini sekarang kan hari Sabtu lah, nanti
untuk Kamis minggu depan ini akan segera saya laksanakan Pak, untuk misalkan untuk membuat video pembelajaran, kemudian tugas anak-anak dalam PMR itu dengan menggunakan sosial media yang mereka inginkan. Kemudian saya itu juga akan sesegera mungkin berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga agar bisa mewujudkan apa yang anak-anak inginkan untuk apa Pak? Outing class tadi ya Pak? Iya, itu Pak, komitmen saya seperti itu. Oke, jadi komitmen kalau saya boleh mereview komitmen dari Bu Yuni tadi, berarti ada 2 komitmen gitu ya. Jadi yang pertama adalah membuat rencana pembelajaran yang lebih baik, merangkum semua sumber belajar yang di era anak-anak itu suka, berarti kan gitu, untuk bisa menarik keikutsertaan kegiatan ekstrakurikuler PMR. Yang kedua tadi akan segera berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah agar apa? Tadi impian-impian anak-anak terwujud, outing kelas di suatu tempat. Jadi ada kegiatan yang sifatnya di luar yang bisa memotivasi anak tambah suka dan tambah bahagia pastinya. Oke, luar biasa Bu Yuni. Wah, ini rangkaian dari rancangan dan komitmen yang menurut saya bagus sekali, luar biasa. Semoga ini tadi bisa berjalan dengan baik dan sesuai schedule yang Bu Yuni rencanakan, komitmenkan, sehingga ada daya dukung di sana gitu. Saya rasa itu luar biasa. Kembali lagi, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya Bu Yuni. Amin. Terima kasih Pak Hanan, dan saya terima kasih banyak sudah mau mendengarkan apa cerita saya, sudah mendapatkan solusi juga saya Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Ya, sama-sama Bu Yuni. Ini saya tunggu kalau nanti ke depan ternyata tadi 2 komitmen itu bisa terlaksana, suatu saat nanti bisa sharing-sharing lagi. Siapa tahu jadi hal ini juga bisa menjadikan studi tiru buat saya di institusi kami, dan itu menjadikan hal yang luar biasa. Tetap saya tunggu nanti pertemuan berikutnya, entah itu momen apa, saya kurang tahu, tapi hasil ini yang pasti akan saya tunggu-tunggu. Terobosan dari Bu Yuni itu. Sama-sama Bu Yuni. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Hanan.